Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya di channel Air Impact Firebird. Di video kali ini teman-teman saya akan bikin tutorial cara service Air Impact. Khususnya di sini kita merek Firebird tipe 2696 ukuran 3/4 inch. Nah, di sini saya ada servisan. Keluhannya adalah casingnya pecah dan kita nggak tahu di dalamnya seperti apa, apakah ada kerusakan lain. Namun sebelumnya langsung kita cek aja. Di sini saya akan kasih tutorial cara servis dengan gampang aja ya teman-teman ya. Maksudnya saya kasih cara yang cepat aja biar teman-teman bisa memahami dan bisa melakukannya sendiri di rumah atau di bengkel teman-teman. Dan di sini saya ada nyiapin hammer case-nya juga yang baru dan langsung kita cek aja. Oke, langsung aja. Sekarang kita buka unitnya. Ini keluhannya pecah sih. Nah, lumayan parah sih ini. Oke. Untuk kerusakan lainnya kita akan cek juga ya teman-teman ya. Makanya langsung kita bongkar aja. Pertama kita bongkar bautnya. Kotor. Nah, kalau teman-teman ada kendala yang sama atau kerusakan yang sama di Air Impact teman-teman, khususnya di ukuran 3/4 inch, mungkin teman-teman bisa melakukannya seperti saya servis di video ini. Ini kotor banget sih. Kita butuh apa ya? Teman-teman, jadi cara servis Air Impact ini cukup gampang ya sebenarnya, simple aja, karena untuk kerusakannya itu kita bisa langsung tahu, dan untuk mencegahnya ya tinggal kalau nggak dibersihin ya, kalau misalnya yang ketemu yang begini ya ini udah nggak bisa diapa-apain lagi teman-teman. Ini yang mau nggak mau kita harus ganti gitu ya. Kalau udah ketemu begini nggak bisa diakalin lagi lah istilahnya ya, karena kan kalau di bengkel masih bisa cari cara agar bisa dipakai gitu, bisa diakalin. Tapi kalau ketemu begini sih saran saya jangan diakalin lagi, karena akan berakibat fatal kalau nanti kita akalin lagi. Oke, yang pertama kita bongkar bagian depannya, kemudian kita cek teman-teman apakah bagian depannya ini masih aman apa enggak. Kita mulai dari anvil ya, dan anvilnya masih bagus, belum aus. Kemudian kita hammer case lid masih aman. Lanjut ke hammer ya. Hammer yang perlu diperhatikan adalah pinggir sisi siripnya ini ya teman-teman ya. Nah, kiri kanan. Berarti kalau masih mulus kayak begini, belum ada bekas bekas haus begitu, kekikis, masih aman. Untuk cara pengecekannya layak apa enggak pakainya saya udah bikin videonya, mungkin teman-teman bisa cari aja di channel ini. Nanti teman-teman cari cara membedakan hammer yang layak pakai atau yang enggak layak pakai, sama anvil. Di sana saya udah masukin semua. Dan ini saya udah cek, ini masih bagus, jadi masih bisa layak pakai. Nah, di sini saya lap aja ya, lap bersih aja biar cepat. Sebenarnya sih untuk servis Air Impact ini paling ya, kalau kerusakan kayak begini paling lama ya setengah jam selesai, kalau nggak bisa di bawah itu. Ini durasi paling lama setengah jam buat ngerjain yang kayak begini. Jadi gampang banget sih. Kalau misalnya teman-teman ada kerusakan yang simple kayak begini, rusak di hammer case doang atau cuma ganti hammer doang, teman-teman tinggal pesan aja hammernya. Teman-teman bisa
servis sendiri, jadi nggak makan waktu juga dan nggak mengganggu pekerjaan teman-teman juga sih. Karena kan kalau mesti diservis di tempat lain atau diservis di khususnya di service center, kalau teman-teman punya Firebird ya otomatis kan butuh waktu lagi buat diservis di sini waktunya, terus pekerjaannya terganggu, nggak bisa kerja karena impact yang nggak ada. Alangkah baiknya teman-teman tinggal ikutin tutorialnya aja yang di video ini, teman-teman tinggal beli spare partnya gitu. Jadi teman-teman bisa eksekusi sendiri loh. Oke, di sini saya lap bersih aja langsung. Nah, di sini nggak terlalu kotor sih, cuma bekas-bekas gemuk doang sih. Bekas grease doang, ini pemakaian aja ini. Oke teman-teman, kita angkat front gasketnya. Kemudian kalau depannya udah bersih, kita coba bongkar bagian belakang. Cuma terlebih dahulu saya akan kikis dulu ya, ini tanah-tanah yang menutup lubang bautnya. Iya. Namanya juga di bengkel, di lapangan, jadi wajar aja ya kalau impactnya kotor begini, masuk tanah lah atau gimana. Sebenarnya yang 3/4 ini mekanismenya ada yang hampir mirip sama 1 in, ada juga yang spare partnya ngikutin model setengah in teman-teman. Jadi kalau teman-teman udah bisa setengah in, pasti ukuran 3/4 sama 1 in itu kurang lebih sama sih. Apa ya, teorinya, tinggal model spare partnya aja yang beda teman-teman. Kalau cara pengerjaannya mah sama aja semua. Kalau udah bisa satu tipe atau satu ukuran, saya yakin pasti teman-teman bisa juga ngerjain yang tipe lain atau ukuran lain. Oke, ini udah saya lepasin. Sekarang kita buka aja. Ini hanya masalah umum aja ya teman-teman ya, yang simple aja, kerusakan cuma ada di bagian hammer case saja. Sedangkan kalau misalnya kerusakannya mungkin ngempos atau kurang tenaga atau mungkin bermasalah di ininya, di switchnya, itu pengerjaannya beda lagi teman-teman, dan itu agak sedikit beda, pengerjaannya beda lah sama yang simple begini. Kalau ini kan tinggal bongkar, bersihin dan pasang gitu. Cuma buat teman-teman yang belum pernah bongkar atau belum pernah pasang air impact, saya di sini pastinya kan ngasih tutorialnya cara pasangnya ini yang sesuai standarisasinya ya teman-temannya. Jadi nggak asal-asalan, kemudian letak posisi spare partnya seperti apa posisinya, jangan sampai terbalik. Kemudian cara pengolesan gemuknya juga gimana. Nah di sini kita butuh kita ketok sedikit. Oh, bautnya belum buka teman-teman. Satu lagi ya. Oke. Oke. Nah, kita tinggal bersihin aja teman-teman.
kita butuh pelumas sedikit buat bersihin kerak-kerak ininya. Ini saya pakai Rexco buat ngebersihin ya, karena di rotor ini teman-teman harus bersih banget ya, nggak boleh kotor, kena oli atau kena gemuk, itu pasti fatal. Nah, sama di silinder daerah dalam ini kita bersihin juga. Atau kalau teman-teman nggak punya Rexco pelumas kayak begini, teman-teman bisa pakai solar atau bensin buat bersihin ya. Ini karena tutorialnya, karena bikin video buat bikin tutorial aja, jadi di sini saya pakai cara simpel aja ya teman-teman ya. Kalau buat servisnya langsung, kita pasti bongkar semua, kita cuci semua. Jadi ini biar cepat aja dan gampang diikutin sama teman-teman juga ya. Jadi teman-teman bisa sambil bongkar sambil lihat tutorialnya juga. Dan ini juga buat impact yang torsinya lemah, bisa jadi teman-teman ada salah pasang atau mungkin ada spare part yang udah nggak layak pakai, jadi teman-teman bisa langsung dicek aja. Tutorial ini juga berlaku buat torsinya lemah, mungkin kotor, biasanya sih begitu. Kalau under torsi itu pasti kotor. Selain dia punya spare part yang ini ya, yang udah nggak layak pakai atau mesti diganti, pasti penyakitnya itu kotor. Faktor pemakaian sih kalau kotor. Ini rotor blade-nya kita bersihin. Oke, setelah semuanya udah dibersihin, udah dikeringkan juga, udah dilap, maka sekarang kita langsung masuk ke tahap pemasangan ya teman-teman ya. Kita langsung ke tahap pemasangan. Oke, tahap pertama itu kita pasang yang dari belakang dulu teman-teman. Pasang rotor ke rotor blade. Masukin rotor blade. Kemudian kita langsung pasang ke housingnya langsung. Oke. Nah, kalau misalnya teman-teman udah pasang kayak begini, saya sarankan diputar dulu ya teman-teman ya. Bagian rotornya diputar dulu, apakah ini muternya lancar apa enggak. Soalnya nanti kalau misalnya pas udah dipasang begini, udah ngunci, pas dipasang udah pasti nggak bakal mau teman-teman. Udah pasti ngunci, nggak bakal bisa muter. Jadi salah satu penyebab air impact itu bisa ngempos, dia nanti cuma dipencet keluar angin doang, nggak memutar. Nah ini masalahnya rotor sama si housing ini ketahan, jadi ini nggak memutar. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita pasang. Kita pasang rear end plate-nya. Oke, rear cover-nya kita pasang.
Kemudian langsung kita baut aja teman-teman. Oke. Setelah kita baut, kita pastikan lagi kita kencangin semua. Nah, setelah kita baut begini teman-teman, tetap saya sarankan kita putar lagi ya teman-teman ya. Ininya takutnya mengunci. Kalau mengunci, udah pasti ini gagal, gitu ya. Jadi triknya simpel aja. Teknik buat servis impact itu simpel aja. Kalau misalnya kita udah pasang rotornya sama bodinya masih ngunci, udah pasti ini gagal, nggak mau muter ya. Lanjut. Nggak apa-apa. Oke, kemudian kita pasang area depannya untuk hammer case-nya. Kita kasih grease, dan di sini untuk pelumasan grease-nya secukupnya aja teman-teman ya. Oke. Kemudian drive cam-nya juga kita olesin grease. Di sini untuk spare part yang bagian depan ini wajib diolesin grease semua ya teman-teman. Jadi nggak boleh kering. Selanjutnya kita pasang hammer. Ini untuk area depan perlu diingat, ini harus diolesin grease ya semuanya ya, atau gemuk. Untuk gemuknya masih banyak teman-teman yang masih nanya gemuknya pakai gemuk apa, pakai tipe apa. Di sini saya pakai merek Rotary ya teman-teman untuk ball bearing. Kalau teman-teman mau ikutin boleh, karena ini gemuk ini saya recommended buat khusus service air impact ya teman-teman. Oke, selanjutnya anvil. Seperti yang saya tekankan tadi, untuk area depan ini kita harus olesin semua grease-nya, full grease ya, atau gemuk. Oke. Nah, kemudian di sini ada dua retainer ring atau spacer ya. Nah, ini yang ada coakan yang ada ini, model ini bukan yang rata ya. Kalau ini kan rata, bolak-balik rata. Kalau ini kan beda nih. Nah, ini khusus buat penutup ball bearing. Ini di bawah. Nah, dan ini dia menghadap ke bawah. Oke. Selanjutnya kalau yang ini spacer untuk area depan. Ini kita gemukin juga. Ini spacer untuk area depan teman-teman ya. Nah, setelah itu jangan lupa front gasket. Dan yang terakhir kita pasangin. Oke. Sekarang langkah terakhir adalah kita pasang hammer case-nya. Hammer case yang tadi pecah ya. Kita tinggal pasang. Jadi saya sarankan buat teman-teman, kalau misalnya teman-teman cuma mau ganti part aja, tetap saya sarankan untuk bongkar ini kita bersihkan.
Oke, dibersihkan. Ini kita kasih grease juga secukupnya aja. Kemudian langkah terakhir kita pasang hammer case-nya. Oke. Sudah terpasang, sekarang kita kunci dengan baut. Oke, teman-teman, udah selesai untuk tutorial pergantian hammer case-nya. Cukup simple, gampang, dan cepat ya teman-teman ya. Karena di sini kita kerusakan normal atau kerusakan gampang lah, cuma ganti hammer case saja. Cuma tadi saran saya, kalau misalnya cuma kerusakannya di hammer case-nya aja, teman-teman nggak bongkar aja terus langsung ganti, jadi itu nggak recommended. Mendingan dibongkar terus kita bongkar, kita bersihkan, baru kita ganti lagi, seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalnya hammer case-nya yang rusak, saya sarankan dibongkar semua, dibersihkan, dan dicek lagi bagian dalamnya. Oke, cukup sekian aja tutorial kali ini teman-teman, semoga bermanfaat. Dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan, boleh ditanyakan aja di kolom komentar, atau mau request video boleh juga di request di kolom komentar. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.